Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Herianto dari kelas AB2 mahasiswa S1 Stima IMI Kampus Pasar Minggu, Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi pengantar bisnis. Bisnis adalah sebuah aktivitas yang dikelola oleh seseorang individu atau organisasi untuk memenuhi kebutuhan manusia dan berorientasi untuk menghasilkan keuntungan secara ekonomi. Pengertian bisnis dapat dibedakan dalam pengertian yang sempit dan pengertian yang luas. Jika kita berorientasi pada pengertian yang sempit, maka bisnis tidak lain dari fiksi. Sedangkan dalam arti yang lebih luas, bisnis merupakan usaha yang terkait erat dengan dunia ekonomi dan juga politik. Hal ini disebabkan dunia ekonomi dan dunia politik pada dasarnya merupakan suatu hubungan yang saling ketergantungan dan yang turut mencerminkan efektivitas suatu masyarakat dalam gerak usahanya. Tujuan bisnis meliputi profit atau keuntungan, mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan tanggung jawab sosial. Keempat tujuan bisnis tersebut saling terkait karena keuntungan perusahaan digunakan untuk mempertahankan hidup perusahaan dan menumbuh kembangkan perusahaan serta merupakan bukti tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat luas. Jenis-jenis kegiatan bisnis. Ruang lingkup kegiatan bisnis sangatlah luas. Akan tetapi, pada dasarnya kegiatan bisnis dapat dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, aspek produksi. Produksi dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam arti luas tersebut, produksi dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu produksi primer, produksi sekunder, dan produksi tersier. Yang kedua, aspek distribusi. Distribusi adalah kegiatan pemindahan barang jasa dari produsen kepada konsumen. Pada umumnya, distribusi meliputi kegiatan sebagai berikut. Pemindahan bahan baku dari pemasok atau supplier kepada awal mula ini produksi. Kemudian melibatkan penyimpanan, penanganan bahan baku barang jadi, pengemasan, pengendalian persediaan, dan transportasi kepada konsumen. Yang ketiga, aspek konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan penggunaan barang jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Kebutuhan atau pola konsumsi seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor yang beragam. Dengan melihat pola konsumsi yang beragam, produsen dapat membuat suatu perencanaan yang lebih baik untuk menentukan bagaimana peluang diterimanya barang atau jasa yang diproduksi tersebut oleh konsumen. Dan biasanya, produsen mempromosikan keberadaan barang atau jasa tersebut secara luas, khususnya kepada konsumen. Perusahaan dan lingkungan perusahaan. Pengertian perusahaan. Perusahaan adalah suatu organisasi produksi yang menggunakan dan mengkoordinir sumber-sumber ekonomi untuk memuaskan kebutuhan dengan cara yang menguntungkan. Berdasarkan definisi ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki 5 unsur penting, yaitu organisasi, produksi, sumber ekonomi, kebutuhan, dan cara yang menguntungkan. Tempat kedudukan dan letak perusahaan. Tempat dan letak perusahaan merupakan salah satu faktor pendukung
penting yang dapat menjamin tercapainya tujuan perusahaan. Dengan demikian, tempat kedudukan dan letak perusahaan harus diputuskan dengan hati-hati atas dasar fakta yang lengkap ditinjau dari aspek ekonomi maupun teknis, dan juga mempertimbangkan fleksibilitas terhadap kemungkinan rencana di masa depan. Perusahaan dan lembaga sosial perusahaan merupakan suatu unit tindakan produksi yang menyelesaikan barang dan jasa bagi masyarakat. Unit kegiatan seperti ini sering disebut lembaga sosial. Perlu dibedakan antara perusahaan dan lembaga sosial umum, dan yang membedakannya adalah penekanan prioritas perusahaan terhadap laba, kelangsungan hidup, dan tanggung jawab sosial. Jika lembaga sosial lebih menitik beratkan prioritasnya terhadap tanggung jawab sosial, maka perusahaan adalah sebaliknya lebih berorientasi pada perolehan keuntungan. Tujuan perusahaan yang pertama, keuntungan maksimal atau laba. Laba merupakan harga jual barang dan jasa di atas ongkos-ongkos yang dipakai untuk menghasilkannya. Ongkos-ongkos ini terdiri dari upah pekerja, sewa tanah, dan bunga modal. Sebuah perusahaan dengan tujuan laba maksimal biasanya adalah lembaga atau badan usaha untuk mengadakan konsentrasi modal. Dengan tercapai maksimal, maka tujuan-tujuan lain perusahaan antara lain kelangsungan hidup atau survival, pertumbuhan perusahaan, prestise, kesejahteraan anggota. Lembaga dengan tujuan utama mencapai kesejahteraan anggota, badan usahanya berbentuk koperasi yang bukan merupakan lembaga untuk mengadakan konsentrasi modal, tetapi konsentrasi orang. Kemudian kesejahteraan masyarakat. Lembaga atau badan usaha dengan tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat biasanya merupakan lembaga atau badan usaha milik pemerintah atau negara. Contohnya seperti Bulog, PAM, PLN, Perumnas, PJKA, dan sebagainya. Perusahaan sebagai suatu sistem. Perusahaan adalah suatu sistem karena merupakan kombinasi dari berbagai sumber ekonomi yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi proses produksi serta distribusi barang dan jasa untuk mencapai tujuan tertentu, antara lain keuntungan, pemenuhan kebutuhan masyarakat, maupun tanggung jawab sosial. Sifat sistem perusahaan. Yang pertama kompleks, yang kedua sebagai kesatuan atau unit, yang ketiga beragam, yang keempat saling bergantung, yang kelima dinamis. Fungsi-fungsi perusahaan. Fungsi dapat dibedakan menjadi fungsi operasi, yaitu pembelian dan produksi, pemasaran, keuangan, personalia, fungsi operasi utama perusahaan, akuntansi, administrasi, teknologi informasi dan komunikasi, pelayanan umum, dan fungsi operasi penunjang. Kemudian fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian. Ciri-ciri perusahaan yaitu kooperatif, adanya ekonomi yang berkenaan dengan kegiatan produksi atau penyedia dan distribusi barang dan jasa. Koordinasi, adanya koordinasi di dalam elemen-elemen perusahaan tersebut. Reguler, adanya keteraturan yang dapat mendukung aktivitas agar selalu bergerak maju untuk mencapai kesinambungan perusahaan. Dinamis, mampu mengikuti dan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Formal, tunduk terhadap peraturan yang berlaku setelah memenuhi persyaratan pendirian. Lokasi, perusahaan didirikan pada suatu tempat tertentu dalam suatu kawasan yang jelas letak geografisnya. Kemudian pelayanan bersyarat, keberhasilan perusahaan tersebut terhadap visi dan misi dalam suatu kawasan yang secara geografis jelas. Lingkungan perusahaan,
Secara umum, lingkungan perusahaan dibagi menjadi dua macam, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal yaitu faktor-faktor di luar dunia usaha yang mempengaruhi kegiatan perusahaan. Faktor ini yang mempengaruhi secara langsung pada kegiatan usaha atau eksternal mikro maupun secara tidak langsung eksternal makro. Lingkungan internal, faktor-faktor yang berada di dalam kegiatan produksi dan langsung mempengaruhi hasil produksi. Pendekatan dalam melihat bisnis dan lingkungan. Kesempatan bisnis atau bisnis selalu dipengaruhi oleh lingkungan. Perusahaan yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan maka akan tersingkir dari dunia bisnis. Pendekatan yang dilakukan dalam melihat bisnis dan lingkungan adalah dengan cara melihat tempat kedudukan dan perusahaan, mengerti jenis-jenis lingkungan perusahaan dan pengaruhnya terhadap perusahaan. Pada awalnya, pendekatan ini dilakukan dengan berorientasi pada produsen, yang berarti semua produk apa saja akan terjual. Tetapi seiring berjalannya waktu dan bertambah ketatnya persaingan antar pengusaha, maka orientasinya berubah menjadi kepada konsumen. Sistem pasar. Pasar dapat dibedakan menjadi pasar persaingan sempurna, yaitu pasar di mana dalam suatu industri terdapat sangat banyak penjual, pembeli, dan produk yang diperdagangkan bersifat homogen. Kemudian pasar monopoli, yaitu pasar di mana di dalam sebuah industri terdapat sebuah perusahaan dan produksi yang dihasilkan tidak memiliki pengganti yang sempurna. Kemudian pasar persaingan monopolistis, yaitu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Dan pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua pasar yang ekstrim, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Pasar oligopoli, yaitu pasar yang hanya terdiri dari beberapa produsen saja yang menghasilkan barang standar maupun barang yang berbeda coraknya. Dengan kemampuan menentukan harga, ada kalanya kuat maupun lemah dan biasanya memerlukan promosi. Jika hanya dua perusahaan disebut duopoli. Maka dapat disimpulkan alasan mengapa kita perlu belajar bisnis adalah adanya saling ketergantungan. Manusia adalah makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain, baik secara individu maupun secara kolektif. Seiring dengan kemajuan zaman yang mengakibatkan makin beragamnya kebutuhan dan keinginan manusia, maka saling ketergantungan ini pun semakin meningkat, yang mengakibatkan manusia melakukan tindakan ekonomi atau bisnis. Yang kedua, adanya peluang internasional. Meningkatnya globalisasi di dalam dunia bisnis telah membuka peluang bisnis. Era baru di bisnis dalam pasar internasional memerlukan pemimpin bisnis yang tahu bagaimana memulai, mengoperasikan, dan melanjutkan usahanya. Usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup. Standar hidup menunjukkan jumlah barang dan jasa yang dipandang rata-rata sebuah keluarga atau individu sebagai suatu kebutuhan. Perkembangan teknologi dan kemampuan suatu perusahaan mengantisipasi manusia mampu mengubah standar hidup seseorang. Adanya perubahan. Bisnis bersifat dinamis yang artinya bisnis selalu berubah. Mengikuti perubahan-perubahan tersebut dapat lebih mudah, efisien, dan mengurangi traumatis jika kita memahami ilmu bisnis. Yang terakhir, pencegah kesalahpahaman. Memahami bisnis dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman, kesalahan informasi, dan ketidakakuratan data yang kita terima sebagai suatu yang benar hingga membantu kita memisahkan fakta dan fiksi dalam isu-isu bisnis tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.